Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Hendra, apa kabar Pak? Kabar saya baik Bu Fitri. Bu Fitri bagaimana? Alhamdulillah baik Bapak. Iya nih Bu Fitri, maaf mengganggu ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Bisa nggak saya berbincang-bincang dengan Bu Fitri sebentar saja? Oh bisa Bapak, dengan senang hati. Silakan Bapak. Tapi sebelumnya apa yang Bapak harapkan dari bincang-bincang kita nantinya? Sebetulnya sih saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Ya, Setelah kita berbincang-bincang dengan setelah saya berbincang dengan Bu Fitri ya, baik. saya bisa mendapatkan gambaran yang tepat apa yang harus saya lakukan nantinya. Baik. Memang sebetulnya Bapak ada masalah apa ya? Jadi begini Bu Fitri, jadi di kelas saya itu ada satu murid, Mm-mm. dia pandai dari segi numerasi dan literasi. Tetapi saya melihat karakternya itu kurang gitu. Ya. Dia usil sama temannya dan suka meledek temannya. Oh gitu. Jadi, Bapak punya satu masalah ya, ada satu murid Bapak, dia pandai dalam numerasi dan literasi, tapi karakternya kurang baik ya Pak ya, suka usil dengan temannya. Terus kemudian seperti itu ya Pak ya? Betul Bu. Iya baik. Apakah Pak Hendra sudah mencari tahu apa penyebab permasalahannya? Saya sudah mendalami sebetulnya ya, sudah mencari penyebabnya Mhm, dari literasi yang saya baca dan amati juga dari perilakunya itu. iya betul. Dia itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, Bu. Mmm, Suka iya, mencari perhatian dan senang kalau temannya merespon. mmm, Tapi yang lebih lagi itu dia memandang dirinya itu lebih pintar. oh, Ya, dia berkolaborasi dalam kerja kelompok bersama temannya. Dia terlihat lebih individual seperti itu. gitu ya Pak. Jadi anak tersebut merasa dia lebih dibandingkan temannya ya Pak ya? Tapi Betul. memang pada dasarnya anaknya sudah pintar ya? Dari segi kognitif pintar, cuman dari segi karakter mungkin kurang. Iya, baik. Lalu dari pengamatan Pak Hendra, mengapa anak tersebut berbuat seperti itu? Menurut saya sih dari yang saya amati itu dia berbuat seperti itu yang tadi sudah saya sebutkan juga adanya rasa ingin tahu yang tinggi ya. Mhm Sebagai contoh ketika temannya sedang menulis, dia mhm. berusaha untuk mengetahui apa yang temannya tulis gitu. Jadi apapun yang temannya lakukan itu, dia berusaha ingin tahu. Nah itu Mhm, yang menjadi mungkin penyebabnya juga dia usil dengan temannya. oh gitu. Baik, berdasarkan pengamatan Bapak tadi ya, sebenarnya kondisi ideal apa sih yang Bapak harapkan dari anak tersebut? Ya tentu saya sebagai seorang guru ingin anak saya itu semua ideal ya. Tentu ideal dalam di sini adalah dia mengerti nilai-nilai dalam berperilaku. Mhm, Tentunya karakter ya, bahwa iya dia harus memiliki rasa hormat terhadap orang lain. iya. Baik, itu yang Bapak harapkan ya, paling tidak perilakunya menjadi baik ya, Pak, ya. Kalau Betul. begitu, apakah ada yang bisa Bapak lakukan untuk merubah perilaku anak tersebut? Ya, yang saya lakukan untuk mengubah perilaku anak tersebut yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi Mmm, ketika ada masalah ya, yaitu mhm menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan dia yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang mhm. sudah saya dan dia sepakati. Iya, luar biasa ya Bapak sampai melakukan segitiga Ya, restitusi. betul Iya, Bu. hebat hebat sekali, Pak. Baik, dari cerita Bapak tersebut, apa yang ingin Bapak capai dalam minggu ini? Dalam minggu ini sih saya mau mencapai dia bisa memiliki dan menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Seperti seperti rasa saling menghormati, Bu. Jadi Bapak mengharapkan anak tersebut bisa, eee, me menerapkan nilai-nilai keyakinan kelasnya ya, Pak, ya? Jika Betul, Bu. di-rating dengan skala 1 sampai 10, menurut Bapak anak tersebut ada di angka berapa? Sebetulnya sih, tidak di angka 5 ya, tapi Iya, saya menetapkan di angka skala 6 mhm, ya, di posisi sekarang ya. iya, Nantinya sih saya berharap, dalam 2 minggu ini di posisi 7
nanti selanjutnya bisa di posisi 8. Oh iya, berarti Bapak ini ya, apa namanya, sudah melakukan berbagai macam cara supaya anak tersebut bisa mencapai angka tersebut ya, Pak? Betul, Bu. Baik, apa saja rencana Bapak yang akan Bapak lakukan selanjutnya dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya langkah-langkahnya sih tadi sih sudah saya sebutkan. Ya, Tentu saya juga harus konsisten dalam menerapkan segitiga restitusi dalam ya, menyelesaikan masalah, ya. ya, Lalu konsisten juga dalam berkolaborasi dengan eh, rekan sejawat dan pimpinan, ya, serta berkolaborasi dengan orang tua murid. iya. Berarti Bapak berkolaborasi dengan semua pihak ya, Pak, ya? Ya, saya share dengan rekan sejawat ataupun jika ada pimpinan yang apa namanya bercoba berkomunikasi, saya komunikasikan dengan pimpinan saya. Iya, iya, baik. Berarti Bapak sudah melakukan hal yang luar biasa ya. Bapak selalu melakukan segala sesuatunya itu dengan berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Untuk waktu dalam dalam jangka pendek Bu ya, Ya, saya butuh waktu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu Bapak sudah yakin? Ya, untuk mencapai posisi 7 itu. Ya, bagus. Hebat Bapak. Kemudian kapan Bapak bisa mulai melakukan rencana itu? Minggu ini saya akan melaksanakan rencana tersebut. Dalam minggu-minggu ini ya? Ya, Ya, baik. Kemudian komitmen apa yang akan Pak Hendra lakukan agar rencana tersebut dapat berjalan dengan baik? ya komitmen saya agar rencana itu berjalan dengan baik dan lancar yaitu eh, berkolaborasi dengan orang tua murid, ya, Mhm. lalu kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meminta pendapat mereka. Iya, selalu berkolaborasi ya, Pak. Baik, Bapak Hendra. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Tentu yang tadi saya sebutkan, rekan sejawat, orang tua murid, dan atasan. Oke, luar biasa Pak Hendra. Dari cerita Bapak Hendra tadi, saya sudah dengar rencananya, langkah-langkahnya. Kemudian, apa yang Bapak rencanakan agar yang Bapak harapkan itu dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan? Ya, saya ya konsistensi itu tadi gitu. Artinya agar berjalan dengan lancar sesuai harapan, saya tentu harus memiliki rasa konsisten, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat, atasan, dan berkoordinasi dengan orang tua. Lalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai, Bu, nilai-nilai moral kepada anak tersebut bahwa oh ini salah, oh ini betul, gitu. Bahwa ada salah dan betul dalam berperilaku. Iya, betul. Baik, Bapak. Bapak, tadi ceritanya saya dengar luar biasa. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan ya dan lancar nantinya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Pak Hendra, tadi kan kita sudah panjang lebar ya berbincang-bincang, terus kemudian Bapak sudah bercerita. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita tadi berbincang-bincang dan Bapak mencurahkan masalah Bapak tadi? Ya, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Fitri, saya merasa rileks dan lega karena saya dapat menemukan solusi saya sendiri gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu yang menggugah pengetahuan saya bagaimana memecahkan masalah. Alhamdulillah, baik Bapak. Eh, Alhamdulillah ya dengan sharing ini Bapak bisa merasa rileks dan bisa plong ya Pak ya. Iya, Eh, adakah hal yang lain yang ingin Bapak sampaikan? sudah cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Fitri telah meluangkan waktunya untuk saya. Mohon maaf mengganggu. Ya, terima kasih banyak Bu Fitri. Sama-sama Bapak, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Bapak. Kemudian saya bisa dapat menambah pengetahuan saya, wawasan saya bahwa setiap kita tuh pasti ada permasalahan tersendiri ya. Dan semoga kita bisa saling sharing ya Pak. Iya Bu Fitri. Baik Bapak, baik. Baik, silakan Bapak. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.